Ada fungsi-fungsi pengawasan, pemeriksaan, bahkan penyidikan sektor jasa keuangan. Apa aja sih? Yang jelas satu perbankan, kedua pasar modal, ketiga industri keuangan non-bank. Sebetulnya ini dari dulu fungsinya ini sudah ada. Kalau dulu pengawasan perbankan di Bank Indonesia, kemudian pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-banknya ada di Bapepam LK. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 21 2011 itu fungsi itu digabung, jadilah OJK. OJK apa ini 3M? Mengatur, mengawasi, melindungi. 2M pertama, siapa yang kita atur? Siapa yang kita awasin? Sektor jasa keuangan. Kita bagi 3 besarannya, ada perbankan tadi yang disebutin, pasar modal, sama industri keuangan non-bank. Ada juga bank umum syariah, ada namanya Bank Perekonomian Rakyat, atau singkat BPR. Kalau yang syariah ini juga ada, jadi BPRS, Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Di segi pasar modal, nah kan kita juga ada sekuritas yang menjual, memasarkan mulai dari saham, obligasi, reksadana, dan produk-produk efek derivatif. Itu berikutnya IKNB, ini lebih luas lagi. Mungkin masyarakat ada yang tahu pergadaian, baik yang punyanya BUMN atau yang swasta, itu termasuk di kami. Habis itu tadi ada Pindar, ada asuransi, kemudian ada lagi yang namanya perusahaan pembiayaan, atau teman-teman biasa suka dengerin leasing ya. Nah, kira-kira itulah yang kita atur, kita awasi. 2M pertama ya, mengatur, mengawasi. Yang kita lindungi siapa? Seluruh konsumen dari lembaga-lembaga yang tadi disebutin. Jadi kalau berbicara Pindar ini kita juga harus lihat ke belakang dulu secara regulasinya, aturannya. Sebenarnya dari tahun 2016 itu sudah dikeluarkan gitu aturannya mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Di situ pinjol apa sih? Pinjaman online. Jika berbicara pinjaman online, kita juga kan tahu gitu ya. Pinjaman online pasti di situ ada yang legal, ada yang ilegal. Ketika kita berbicara pinjol atau sekarang Pindar ya, kita harus menakar satu, kemampuan membayar kita. Paling penting juga, Pindar itu digunakan untuk yang sifatnya satu, darurat. Dan kedua juga, itu bisa untuk yang sifatnya produktif. Nah, itu termasuk salah satu fungsi kami di OJK. Tadi kan 3M ya, yang ketiga adalah melindungi. Salah satu cara melindungi kami adalah melakukan edukasi. Nah, dan untuk mengetahui profil masyarakat kita kayak apa, dulu semenjak 2013 itu kita menggunakan suatu sistem survei. Namanya adalah Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan. Itu untuk apa? Untuk mengukur pengetahuan masyarakat terhadap produk, lembaga yang konven, yang syariah, ataupun secara keseluruhan seperti apa. Dan ternyata memang sampai dengan tahun terakhir kita melakukan survei di 2024, ternyata masyarakat yang tahu tuh tentang syariah itu baru sebesar 8,93%. Lalu di terakhir itu memang cukup tinggi, jauh lebih tinggi, di 39,11 di 2024. Nah ya, jadi benar-benar kayaknya minat makin banyak tuh, pengetahuannya udah banyak dicari-cari tentang syariah. Nah, makanya kita juga kasih tahu nih, perbankan tuh ada kok bank umumnya syariah. Itu apa? Ya, mereka yang akan memasarkan produk layanan tabungan, ada di situ yang bentuknya syariah ya, baik yang sifatnya wadiah, mau investasi juga ada yang namanya deposito yang syariah, itu sifatnya bagi hasil gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan ada kebutuhan untuk permodalan ataupun hal-hal darurat tadi yang disebut Kang Yayan, bisa minjem, dan itu juga menggunakan prinsip-prinsip yang syariah. Kita investasi di pasar modal yang bentuknya syariah itu macam-macam. Tadi ada efek syariah itu saham ya, saham yang syariah yang benar-benar dipantau sama DSN MUI, dan itu diupdate per 6 bulan sekali. Itu mereka tergabung dari IDS, daftar efek syariah. Nah, sekarang kita ngelaju ke IKNB, industri keuangan non-bank. Kayak tadi ya, ada asuransi. Asuransi itu ada sifatnya tolong-menolong, syariah banyak sekarang. Habis itu ada finance juga udah banyak kok yang prinsip-prinsipnya menggunakan prinsip syariah. Kemudian ada lagi pergadaian juga kan, kalau kita gadai itu ada kok prinsip Islamnya gitu, ada fatwa-fatwa dari MUI. Misalnya teman-teman penasaran nama-nama perusahaannya apa aja sih, bisa kok ngecek ke OJK gitu. Salah satunya melalui WA kontak center kita, ada di 081 157 157 157. Cek di sana. Website kami ada ojk.go.id. Jadi listeners juga harus paham ya, ketika sebetulnya
kita bedakan dua lah ya, mengenai memilih produk dan menggunakan produk. Ada 2L katanya kalau tidak bilang, legal dan logis. Ketika kita berbicara legal, berarti tadi yang udah disampaikan Bu Nova tuh, Manova, bahwa kita pastikan dulu lembaga keuangannya ini terdaftar, berizin, ada regulator yang ngawasin nggak? Kemudian yang berikutnya adalah logis. Jadi kalau Mbak Ocha dapat penawaran misalkan produk investasi apapun ya, mau perbankan, pasar modal, minimal cek legalitasnya dulu deh.